Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dura Madani dengan NPM 2478-2037 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet semester 4. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktikkan lab 7 yaitu Configuring Research to Launch and Instead with Public Access. Di sini kita translate dulu. Hmm. Slide dulu. Oke, di lab ini kita akan buat jaringan publik serta router. Ya, kita akan membuat beberapa alamat IP yang mengambang. Kemudian, aduh, mengambang. Kemudian kita akan pasang kunci dan sebagai aturan grup keamanan. Nah, di sini kita akan meluncurkan instance dengan akses publiknya. Hasil yang harus kita dapat yaitu yang pertama, kita akan membuat jaringan publik dan subnet terkait, kemudian buat dan konfigurasikan router, kemudian atur aturan grup keamanan dalam grup keamanan, kemudian buat pasangan kunci dan IP mengembang. Lalu yang terakhir, meluncurkan instance dengan akses publik. Nah, konfigurasi kita akan mengkonfigurasikan bahwa mesin virtual dan overclock itu dimulai dari workstation. Di sini kita masuk dulu ke Active, lalu ke terminal, lalu kita akan memulai lab dengan kode lab public review start. Kita send dulu. Enter. Kok not comment? Oke, sembari lab menyediakan, di sini dia ada beberapa petunjuk ya. Yang pertama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, di petunjuk 1 itu, kita itu sebagai pengguna. Dan kita akan membuat jaringan eksternal dan subnet. Kemudian kita akan menggunakan spesifik seperti operator provider. Nah, di sini ada opsi namanya provider data center, kemudian dibagikan ya iya, eksternalnya iya, kemudian jenis jaringan penyedia flat. Ada opsi dan nilainya di sini. Kemudian kita tampilkan dulu solusi. Di sini kita akan mengaktifkan sumber file lingkungan identitas untuk si pengguna, yaitu Workstation Operator 1. Kita copy dulu. Kita tunggu dulu sampai si semuanya itu sukses agar lab bisa dijalankan dengan baik. Nah, kalau sudah, ini kita send. Nah,
Kalau sudah kita akan buat jaringan eksternalnya yang bernama provider data center. Terus dulu kita enter. Harusnya outputnya sama seperti ini ya. Oke. Ada non-true dan aktifnya. Kemudian ada update path-nya. Lalu di step 1.3 ini kita akan membuat subnet untuk jaringan eksternal dengan kumpulan alokasi dan aktifkan layanan DHCP untuk subnet dan digunakan sebagai gateway serta server nama DNS-nya. Oke, kita copy, kita send. Kita enter. Oke. Kalau sudah, kita lanjut di step 2-nya sebagai pengguna, buat router dan sambungan ke subnet proyek dan atur gateway eksternal ke developer 1. Kita tampilkan solusinya dulu. Nah, sumber kehabisan untuk pengguna developer. Kita masuk ke sini dulu. Kalau sudah, kita akan membuat router production router 1. Ya. Oh, lalu kalau sudah, kita akan hubungkan router ke subnet proyek production subnet satunya. Oke, kita tunggu. Kemudian di 2.4 ini kita atur sebagai gateway eksternal ke router provider data centernya. Kita send dulu. Kalau sudah di tahap 2, kita lanjut di tahap 3 untuk membuat grup keamanan dan tambahkan aturan yang tercantum dalam tabel yang ada di sini. Tambahkan dulu. Nah, kita yang pertama buat keamanan grupnya. Oke, kita tunggu. Kalau sudah membuat grup, lanjut kita akan menambahkan aturan di grupnya dan menambahkan keamanan untuk mengizinkan akses SSH-nya. Ya, kita copy, kita send.
Lalu kita enter. Nah, kalau sudah, kita akan lanjut menambahkan aturan keamanan untuk mengizinkan koneksi HTTP menggunakan port default 80. Dan kita send. Nah, kalau sudah, kita akan lanjut menambahkan aturan keamanan untuk mengizinkan protokol ke ICMP-nya. Nah, kalau sudah di tahap 3, kita akan lanjut di tahap 4 untuk membuat pasangan kunci dan simpan kunci pribadi dan menggunakan perintah untuk melindungi file kunci private-nya di production keypair-nya. Nah, lalu di 4.1 kita buat pasang kunci dan simpan kunci pribadi sebagai provider action-nya. Kita copy, kita enter. Lalu kita akan gunakan perintah ini untuk melindungi kunci pribadi di chmod-nya. Oke, kalau sudah di tahap 5 ini kita akan buat alamat IP acak di jaringan provider data centernya. Nah, di 5.1 ini kita akan buat alamat IP yang mengambang di jaringan, kemudian IP mengambang ini ah, mungkin berada di output dalam contoh yang ada di sini. Jadi kita langsung saja copy. Oke, kalau sudah, kita lanjut di step 6, yaitu buat instance bernama menggunakan nilai yang ada di tabel-tabel di sini. Kita akan buat instat sumber dayanya dulu. Kita set. Dan kalau sudah di situ di 6.2 ini kita akan kaitkan alamat IP yang mengambang dengan si instatnya. Kita tunggu dulu ya. Kemudian kita share.
Kalau sudah, kita akan verifikasi bahwa instan ini merespons perintah HTTP server web. Kemudian kita akan verifikasi bahwa kita dapat terhubung ke instan melalui SSH sebagai pengguna dengan kunci pribadi SSH-nya sendiri. Nah, di sini kita akan verifikasi bahwa instan itu memperoleh permintaan HTTP dari workstation-nya. Kalau sudah, kita akan masuk ke instansinya. Kalau sudah dari instan, kita akan mengeping. Oke, kita akan keluar dari instannya. Kemudian di step 8 ini, kita masuk ke Firefox-nya. Teks. Ya, kalau sudah, kita akan klik proyek. Lalu kita klik produksi. Oke, setelah itu kita masuk ke project lagi. Ke project. Terus kita ke compute. Kalau sudah, Kpairs. Kita tambah. Lalu kita beri nama ini. Production Kpair. Kita send. Lalu kita create. Lalu kalau sudah, kita ke project. Lalu ke network. Lalu floating IPS. Confirm the full IP address. Kita klik.
Hmm, Purity, name-nya. Oke, kita send. Terus ke network, lalu ke router. Klik, kita klik di sini. Kalau sudah, kita ke network. Lalu networks. Confirm that the network is subnet security provider. Kita create network, lalu namanya ini. Persen. Kita next. Yes, clear. Next. Hmm, kita observasi di sini. Nah, kalau sudah, lalu ke compute, lalu ke instance. Oke, kalau sudah kita lanjut ke terminal ya untuk mengevaluasi. Oke, mungkin video dari saya segitu dulu. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.